Menurut saya state of Indonesia hari ini adalah situasi di mana kita membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Kali ini ada sebuah penyampaian terbaru dari Pak Anies Baswedan dalam podcastnya bersama Raymond dan juga Ustadz Felix Xiao, di mana kali ini beliau membahas terkait apa sebenarnya tanggung jawab seorang pemimpin, dan termasuk juga bagaimana kita sebagai rakyat menyikapi keadaan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, berikut ini adalah penyampaian selengkapnya dari Pak Anies Baswedan. Gini, Indonesia ini kan satu entitas yang relatif muda. Nama Indonesia aja kalau dihitung umur mungkin baru sekitar 150 tahun. Kemudian kita berbentuk republik baru 80 tahun. Nah, ketika kita ngomong tentang bangsa, maka perjalanan itu panjang. Nah, sekarang kita di dalam fase pertumbuhan yang kalau saya melihat ya, syukuri perkembangan, perbaiki kekurangan, dan lakukan yang kita bisa kerjakan. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena selama perjalanan bangsa ini akan selalu ada masa di mana kita mengalami up, nanti mengalami down, mengalami up and down, dan itu adalah perjalanan manusia pun begitu. Nggak mungkin perjalanan manusia itu lempeng. Nah, karena itu penting untuk kita punya mindset ketika sedang berada di dalam puncak itu antisipasi, menjaga, jangan sampai kita mengalami penurunan. Tapi ketika kita mengalami situasi yang kita rasakan sedang down, maka seperti masuk kegelapan tuh. Mengutuk kegelapan itu baik, tapi menyalakan cahaya itu jauh lebih baik. Nah, di situ kita lihat apa yang bisa dikerjakan untuk mengubah, dan situasi naik turunnya akan selalu terjadi. Jadi coba kalau kita ingat ya, teman-teman kan baca sejarah perjalanan, ada periode di mana friksi, konflik itu masif di Indonesia. Sekarang tadi saya perjalanan dari Jakarta ke Bogor. Kalau kita lakukan itu di tahun 40-an, awal 50-an, itu begal sepanjang jalan. Iya, itu benar. Iya, nggak aman. Nggak aman. Begalnya bangsa lain? Enggak. Bahasanya sama, sukunya sama, sama-sama butuh. Ngeri. Malam nggak ada yang perjalanan antar kota. Tahun 40-an, 50-an, 60-an bahkan. Nah, saya ingat ibu saya ini aslinya Kuningan, kuliahnya di Bandung. Itu kalau naik bis berangkat ke Bandung, beraninya berangkat kalau pagi. Nggak ada yang berani berangkat naik bis sore. Jadi pada saat itu kalau orang ditanya bagaimana situasinya, wih gelap bos. Masa itu gelap, ngeri. Ancaman itu bukan abstrak. Ancaman itu depan nyata, mata. fisik. Oke. Fase itu kita lewati. Ada perbaikan satu-satu, sehingga saya melihat kita penting untuk sadar di mana posisi kita dalam perjalanan bangsa kita. Jangan lupakan problem-problem lebih besar yang pernah kita lewati dulu. Oke, lalu kita cari apa yang kita bisa kerjakan untuk membuatnya lebih baik dan bisa berbagi peran. Ada yang mainkan peran untuk bertanya, ada yang mainkan peran untuk memunculkan solusi, ada yang memainkan peran untuk macam-macam tuh. Tapi apapun yang kita kerjakan, saya melihat ini berangkat dari kesadaran bahwa perjalanan bangsa kita ini panjang, dan insya Allah kita semua ini mencintai Indonesia. Dan karena kita mencintai Indonesia, maka kita mengatakan ABCD untuk Indonesia lebih baik. Tapi kita sadar perjalanan itu panjang. Nah, ini untuk mengingatkan kita, PR kita itu banyak, tapi juga perkembangan yang kita sudah alami itu nggak sedikit. Cuman kita seringkali lewat tuh tentang apa yang sudah kita jalani, pelajaran apa yang sudah kita ambil. Seringkali kita fokus pada kabar
berat tentang Indonesia hari ini. Ya. Dan itu yang kecenderungan kita lah. Ya. Iya, saya sering cerita sama teman-teman. Kalau kita datang ke sebuah negara, lalu diperiksa imigrasinya lama, pasti kita cerita berkali-kali. Ya. Tapi kalau kita diperiksa imigrasinya nggak ada lamanya langsung lewat, nggak pernah kita ceritakan Ya. betapa bagusnya imigrasi itu. Nggak pernah kita puji imigrasi itu. Tapi begitu kita ngalamin kesulitan, itu bisa berhari-hari kita cerita. Poinnya adalah ketika kita mengalami hal yang baik, jarang kita ceritakan terus-menerus. Tapi kalau kita mengalami hal yang tidak baik, kita punya kecenderungan untuk menceritakan Mengingat itu itu. terus-menerus. Nah, Betul. jadi saya malah merasa hari ini ya salah satu yang hilang adalah pesan-pesan optimistik, pesan-pesan positif tentang bangsa kita. Sehingga nuansa yang ada di Republik ini tuh nuansa yang positif. Tapi pesan-pesan optimistik itu harus ditopang dengan kredibilitas. Ya. Benar itu. Kredibilitas itu dibangun dari apa? Dari konsistensi, dari integritas, dari pemahaman atas kondisi yang ada di rakyat, sehingga dia muncul sebagai pesan yang kredibel, optimisme yang kredibel. Ya, bukan yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya beri ilustrasi misalnya. Bung Karno itu pernah mengatakan, beri saya 10 pemuda. Terkenal sekali itu ya. Ya. Dan Ya, sangat terkenal. saya akan guncang Dunia. dunia. Pada saat itu dikatakan 95% penduduk Republik ini buta huruf tulis. 95% penduduk Republik ini Buta. huruf, nggak bisa nulis. Bisa pidato, bisa angkat bambu runcing, bisa perang, berani berkelahi, kasih selembar kertas, suruh tulis nama, nggak sanggup. Oke. Terus di mana dasarnya Optimisme 9? itu. Itu kan kalau 9 artinya dari 10 pemuda itu kira-kira 9 buta huruf, bukan? Iya, benar. Bagaimana melakukan perubahan dengan 9 pemuda buta huruf? Oke. Tapi Bung Karno tidak mengatakan saudara semua berat bangsa ini. Kalian semua ini 95% buta huruf. Yang sekolahan kayak saya ini cuma sedikit sekali. Enggak tuh. Yang dikatakan adalah pesan yang memompa semangat. Di saat tadi saya cerita ketidakamanan, pembegalan, kekerasan, itu di mana-mana masif. Pesan itu menjadi kredibel dan membangkitkan semangat. Kenapa? Karena yang mengatakan memiliki integritas, yang mengatakan memiliki reputasi, memperjuangkan tentang rakyat ini. Sehingga pesan optimisme itu bergaung. Nah, tentu tiap zaman ada caranya. Tapi menurut saya tanggung jawab pemimpin adalah dia mengirimkan pesan-pesan yang optimis. Karena saya pernah katakan udah gak lama, pemimpin itu kirim harapan, bukan ratapan. Ya. Dengan begitu, rakyat akan bergerak ke arah yang benar. Ada banyak masalah, tentu ada banyak masalah. Kalau masalah sudah tidak ada, berarti kita sudah tidak hidup lagi. Itu benar. Dan menurut saya harus selalu terus-menerus ada usaha untuk mencari jalan keluar. Seperti pada era itu, ketika ada kekerasan di mana-mana, ketika ada ketidakamanan, kan ada jalan keluar kemudian. Nah, ini menurut saya state of Indonesia hari ini adalah situasi di mana kita membutuhkan kepemimpinan dengan pesan-pesan yang optimis, solusi-solusi nyata untuk berbagai persoalan yang ada di bangsa kita. Kemudian yang ketiga adalah kredibilitas, dan kredibilitasnya ditopang dengan integritas, ditopang dengan kompetensi, ditopang dengan kedekatan dengan rakyat. Itu salah satunya. Ya, sebetulnya begini, nomor satu, pengakuan bahwa ada problem. Ya. Dan sambil kita mengatakan bahwa dalam setiap masalah ada jalan keluar. Bukan sesudah masalah ada jalan keluar ya. Ya. Dalam setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Nah, jadi lalu ada keseriusan untuk mengerjakan. Sehingga orang yakin bahwa kita memang akan Serius. Jadi kalau boleh sampaikan, jangan juga khawatir mengungkapkan pesan-pesan yang positif, pesan yang optimis. Tapi itu semua adalah bagian dari kerja mencari solusi. Bagian kerja mengerjakan yang benar. Jadi misalnya gini, kalau kita melihat
ada problem di bidang pendidikan. Hmm. Kemudian kita mengatakan bahwa kita optimis pendidikan kita akan lebih baik. Tapi nggak ada langkahnya. Iya. Iya. Nah itu dia. Nggak ada langkahnya. Ya nggak, itu namanya statement aja. Optimisme itu dibangun sambil ada langkah-langkah nyata untuk pendidikan kita. Jadi dan memang salah satu masalah paling mendasar untuk bangsa yang sedang berkembang seperti kita, ini masalah pendidikan. Iya. Itu benar. Itu paling mendasar. Selama pendidikan kita tidak mendapatkan prioritas yang serius, maka itu akan sulit sekali kita mendapatkan solusi-solusi ini semua. Iya. Jadi, nah pesan itu jadi pesannya diiringi dengan policy, diiringi dengan langkah-langkah nyata sehingga menjadi executable change, perubahan yang bisa dieksekusi. Ya, contoh kayak gini Pak misalnya ya. Kita ambil contoh nyata banget misalnya. Aku sangat amazed betapa Pak Anies husnuzon sekali gitu maksudnya. Iya. Nah, kita kan nyata banget misalnya. terbiasa suuzon ya di sini. Iya, ya. kita kan terbiasa kita di sini suuzon di bahasanya sini. suuzon. Iya. Kemarin saya ngobrol sama Raymond, Pak. Kita berdua sepakat, kita tuh kalau ditanya apakah Indonesia masih punya masa depan, waktu itu bilangnya sangat ragu ya gitu ya. Sangat ragu. Oke, nah, terus denger Pak Anies tadi ngomong, Kita jadi optimis. langsung wah ada cahaya gitu, Pak. Iya. Karena aku ngeliat gini, misalnya contoh kayak pemilu aja kita bicarain Pak. Pemilu itu kan semacam kayak indikasi tentang sehat atau enggaknya satu negara sebenarnya Pak. Satu pemerintahan lah, satu bangsa Demokrasi. boleh. Aku ikut pemilu 2004, 2009, 2014, 2019 dan nggak pernah aku mengikuti pemilu seintensif aku mengikuti pemilu 2024. Oke. Karena ada Pak Anies di situ. Terus terang aku well known ketika aku ngobrol kemana-mana bahwa aku tidak pernah lebih intens untuk ngomongin pemilu dan sebenarnya bukan hanya pada orangnya tapi pada sistem apa yang nanti ketika mereka sudah terpilih mereka memimpin dengan itu. Nah, tapi kan kita kan tahu sendiri Pak ya, contoh misalnya ya. Aku pernah ditanya Pak sama timnya Pak Anies. Ada saran nggak terhadap misalnya timnya Pak Anies ketika di 2024? Aku bilang begini. Aku melihat, mohon maaf nih Pak kalau salah ya, ini nanti kalau salah boleh di-cut. Aku bilang itu problemnya mulai setelah ada wakilnya. Itu wakil yang mana itu? Kan ada wakil juga ya. Iya, wakil yang di presiden lah Pak. Tapi kita lihat gini, ada banyak keanehan ya yang terjadi, yang dilakukan, dan itu semua terekam. Dan Terlihat. saya tidak mau mengungkapkan keanehan-keanehan itu sebelum sidang MK. Iya. Jadi kalau sekarang saya mengatakan karena itu sudah diakui oleh hakim-hakim MK. Oke. Jadi ini bukan tuduhan. Itu adalah dokumen yang hakim-hakim MK pun menuliskan di dalam dissenting opinionnya. Iya. Kalau artinya sudah verified, bukan sekedar sangkaan. Iya. Nah, memang banyak keanehan dan itu artinya harus ada koreksi ke depan. Jadi salah satu hal yang saya sampaikan ketika pemilu selesai, kemudian MK memutuskan, kita hormat kepada putusan pengadilan. Setidak setuju apapun kita dengan keputusannya, kita mentaati. Dan saya memilih untuk hadir ketika penetapan. Saya memilih hadir untuk pada saat pelantikan. Sambil dalam semua event itu saya katakan bahwa yang menjadi catatan hakim-hakim MK harus dimasukkan menjadi bagian dari revisi dan perbaikan. Kenapa? Karena proses pemilu ini 5 tahunan itu adalah proses perbaikan terus-menerus. Jangan sampai 5 tahunan itu yang belajar adalah pelaku yang curang. Tiap 5 tahun dia upgrade versi kecurangannya. Lah, sementara yang bagian baik ini tidak melakukan upgrading. Dan yang bagian baik kan sudah tergeser ke situ, Pak. Itulah sebabnya kita menurut saya harus terus-menerus dan harus diungkapkan, harus diperjuangkan, tidak bisa ditinggalkan. Problem itu tidak selesai dengan kita marah-marah dan meninggalkan. Problem itu hanya bisa selesai kalau kita confronting, kita menghadapi, kita mengungkapkan, dan kita menuntut itu diubah. Nah, ini yang menurut saya penting. Tanya semua anggota DPR yang terpilih, apalagi yang tidak terpilih. Painful nggak pemilu itu? Iya, banget. Semua yang terpilih aja bilang painful kok. Iya.
apalagi yang tidak terpilih. Nggak balik modal. Nah, tapi jangan sampai kayak kapok sambel. Iya. Selesai pemilu marah-marah, kecewa, habis itu ya move on aja, nggak dikoreksi. Mengkoreksi ini lebih penting daripada agenda-agenda revisi undang-undang yang lain. Karena revisi ini akan mengatur bagaimana proses pemilihan individu-individu untuk mewakili kita Ya. di DPRD, di DPR dan lain-lain. Nah, lalu terkait dengan intervensi kekuatan, kita belajar di sejarah. Ada itu peristiwa-peristiwa seperti itu di berbagai tempat, bukan hanya di Indonesia. Apakah bertahan? Tidak bertahan. Ya. Tidak bertahan. Semua kewenangan yang diambil dengan cara yang tidak benar, dia mengalami kerapuhan legitimasi. Ya. Legitimasi yang rapuh itu tidak menjadi masalah ketika kondisi ekonomi dan politik baik-baik saja. Tapi kalau sudah Tapi problematis, ketika kondisi ekonomi, kondisi politik tidak baik-baik saja, maka legitimasi yang rapuh itu sensitif. sangat lemah, sangat lemah. Karena keberhasilan secara elektoral itu akan ada unsurnya. Ada unsur hukum, Di juri. ada unsur moral. Seseorang yang terpilih dengan angka X dalam hitungan suara, tapi separuh dari suara itu diraih dengan cara curang, benar, secara hukum, secara legal memang dia terpilih, Ya. tapi dia tidak memiliki basis moral. Ya. Dan itu apa sih implikasinya? Tingkat dukungan menjadi semu. Ya. Jadi kalau misalnya Ustadz Felix itu mendapatkan suara 1.000 suara, tapi 500 itu adalah curian, maka sesungguhnya yang mendukung Ustadz Felix itu cuma 500. Yang 500 lain itu nggak ada. Ya. Itu cacat moral. Tidak kelihatan memang. Tapi ketika ada krisis, yang dukung cuma 500. Ya, itu yang baru sebenarnya kelihatan. enggak gitu. Nah, itu nggak akan terlihat kalau situasinya sedang normal-normal saja. Ya. Seakan-akan semuanya mendukung. Itu sebabnya mengapa di dalam pemilu jangan curang. Karena tujuan dari proses ini adalah memilih pemerintahan untuk menjalankan amanat konstitusi, untuk menjalankan aspirasi rakyat. Kalau dia tidak mendapatkan amanat yang lengkap, maka dia akan lemah. Dan kalau dia lemah, dia tidak akan bisa efektif dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, menghadapi situasi itu, ya dikoreksi, dihadapin, dikritik, ditunjukkan faktanya, dan kemudian harus didorong untuk ada koreksi. Tapi kalau kita give up, ditinggal, memangnya yang ditinggalkan kemudian Akan sadar. bukan hanya akan sadar, akan merasa kehilangan gitu? Ya. Enggak lah, malah syukur lah, jalan aja udah, yang pada ninggalin. Saya akan terus aja di dalam kekuasaan ini. Nah, sebelum mereka ini udah gemes kayaknya, aku pengen nanya satu nih, Pak. Satu lagi, Pak, setelah kasus pemilu nih, Pak. Ini kan yang dulunya di tempat Pak Anies nih, ini kan perlahan-lahan bergeser nih, Pak. Ada yang terus kemudian mereka nggak tahan ketika mungkin sendiri atau mungkin habis bensin dan segala macam. Lantas mereka ke sana gitu, Pak, misalnya. Terus kayaknya sekarang Pak Anies ditinggal sendiri gitu, Pak. Ya. Nah, terus maksudnya gini, betul Pak, secara janji nggak mungkin kecurangan atau ketidakadilan itu bertahan selama-lamanya, nggak mungkin, pasti ada waktunya. Tapi kita di sini kan sebenarnya kan tadi, Pak, duluan kita mati atau kezoliman yang mati kan gitu sebenarnya. Nah, gimana Pak, kira-kira ngelihat kayak gini ada pesan nggak untuk kita kan yang ngelihat Gini, udah Pak, masak kayak Pak, apalagi menjalani gitu. Gimana tuh Pak kira-kira Pak? Ya. Jadi menurut saya rakyat ini bisa menilai dan nantinya akan mengambil sikap kok. Akan ambil sikap kok. Ketika sebuah partai konsisten atau sebuah partai tidak konsisten, itu reaksi dari pendukungnya akan konkret kok. Iya. Konkret. Ya, kita bisa menyaksikan. Iya, kemarin. Jadi menurut saya
hari ini tuh kita justru berada di dalam situasi informasi makin hari makin, kalau bahasa resminya makin simetris. Ya. Sehingga antara elit dan rakyat kebanyakan informasi itu makin setara. Dengan informasi makin setara, maka berbuat inkonsisten itu lebih mudah untuk Dihukum. hukum. Ya, secara sosial etik. Secara sosial, secara elektoral, lebih mudah dihukum, dan itu akan menjadi catatan. Karenanya kita makin hari, menurut saya makin menuju era transparansi. Dan transparansi itu salah satu key ingredient terjadinya masyarakat berintegritas. Salah satunya key ingredient itu transparansi. Nah, kita tahu yang disebut dosa itu apa sih? Sesuatu yang ditutup-tutupi, bukan? Ya. Sehingga kalau dibuka, serba terbuka, Ya, maka otomatis berintegritas. Nah, hari ini kita makin hari menuju masyarakat yang makin transparan, makin transparan. Dan itu artinya memberikan disinsentif untuk penyimpangan. Karena dalam transparansi orang cenderung tidak menyimpang. Yang sembunyi-sembunyi seperti RUU TNI kemarin. Ya. Ya, itu salah satunya contoh. Pokoknya kalau udah pakai sembunyi-sembunyi, berarti ada sesuatu yang Menyimpang. tidak diingin diketahui oleh publik. Walaupun harus ada catatan transparansi itu terkait dengan urusan kepentingan strategik nasional, Ya. ada urusan-urusan mengkerahasiaan negara, itu ada hal-hal yang memang tidak didesain untuk transparan. Ya. Tapi proses politik, proses ekonomi, proses sosial, proses pengambilan keputusan yang disebut transparansi itu sesuatu yang harus ada dalam pelayanan umum misalnya. Nah, kita tuh menuju ke sana. Jadi, menurut saya salah satu yang harus kita dorong lebih jauh adalah transparansi ini. Setuju. Supaya makin sedikit ini penyimpangan-penyimpangan. Karena kalau ada transparansi, penyimpangan itu will not go unpunished. Tidak akan mungkin berjalan tanpa diberi sanksi. Ya. Tapi kan hukum tumpul di atas, Pak. Seandainya kalau misalnya Justru itu harus kita makin harus transparan. Tapi aku nangkep sih, artinya itulah keperluan kita sebenarnya untuk ngasih tahu ke orang-orang, karena sebenarnya tergantung kita semuanya itu tadi, menyadarkan transparansi itu kan tadi. penting. Ya makanya kan informasi kita nih sebagai warga yang anggap punya informasi, kita bantu menyadarkan orang. Iya. Dan it's one Makanya angle gitu loh. ketika tadi kita ngobrol, podcast ini banyak memunculkan kritik, banyak memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya tadi menanyakan yang tidak ditanyakan. Itu semua bagian dari mendorong keterbukaan. Oke. Mendorong supaya semua ada jawabnya. Iya. Dalam urusan publik, semua harus ada penjelasannya. Ya, dari apa yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan tadi bersama Raymond dan juga Ustadz Felix Xiao, banyak sekali hal yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, termasuk kita bisa mengetahui bagaimana sikap kita menghadapi keadaan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini, dan juga termasuk kita bisa mengetahui ternyata tugas seorang pemimpin itu tidaklah mudah, di mana tentu pemimpin itu harus punya yang namanya kredibilitas, kemudian punya pemahaman, termasuk juga bisa memberikan sebuah solusi terbaik di saat ada sebuah masalah yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya, dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan update terbaru yang saya update di channel saya Imran Prasetyo Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.